Hari ini saya mau ngebahas nih Om, sedikit ngebahas tentang pengalaman kerja di masa saat ini. Itu saya melihat nih dari saya, untuk anak-anak magang aja udah mengalami kesusahan ketika kita mau apply di salah satu company. Nah itu gimana sih the realnya di dunia kerja? Apakah peluangnya masih ada atau memang lagi dibatasin atau gimana? Oke bro, pagi saya dengan Aing Ngejreng. Pagi ini selalu perjalanan menuju sebuah kehidupan ya, untuk memenuhi kebutuhan dapur ngebul. Jadi gini, di saat situasi dan kondisi seperti ini, semua juga udah tahu dimulai dari akhir Maret ya. Akhir Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Artinya kondisi seperti ini kita alamin untuk semua orang, untuk semua daerah, untuk semua wilayah, untuk semua negara di belahan dunia gitu. Jadi yang dihadapin itu sebenarnya sama, negara kita dengan negara tetangga, negara manapun sama kondisinya. Permasalahan pun ya sama, tinggal porsinya yang beda. Berkaitan lagi dengan kondisi lapangan kerja nih. Case tadi Mas Yan tadi bahwa banyak para mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktek di perusahaan. Betul. Itu lebih susah mencari perusahaan yang menerimanya. Sebenarnya menurut saya bukan perusahaan itu menolak untuk anak-anak melakukan kerja praktek itu. Karena apa? Perusahaan itu sendiri udah mau, artinya work from home gitu. Nggak melakukan aktivitas di kantor seperti biasa. Mungkin kalau sudah mulai berjalan pun kantor sendiri mungkin seminggu 3 kali masuk, sisanya masih libur stay di rumah. Jadi itu mungkin yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk sementara di kondisi seperti ini tidak menerima kerja praktek orang magang, mahasiswa magang. Mungkin pertimbangannya itu. Ini dari sudut pandang saya ya. Iya. Nah, lain hal saya nggak tahu, mungkin apakah ibarat kata, waduh, saya juga lagi jalanin perusahaan megap-megap Senin Kemis begini, masih ada orang mau kerja praktek, kan nambah pikiran mungkin. Atau seperti apa, saya sendiri terus terang nggak tahu. Nah itu aja sih bro masalahnya. Nah tinggal nanti teman-teman, bukan berarti kondisi seperti ini mencari kerja praktek terus perusahaannya itu menolak, berhenti begitu saja. Jangan, tetap mencari perusahaan mana yang menerima gitu. Karena namanya kerja praktek itu adalah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Terus dia ingin mencari tahu, ingin mengetahui, ingin punya feel di lapangan orang kerja itu seperti apa sih gitu. Kan beda jauh sih ya. Kalau di bangku sekolah kan ngerjain paper kerjaan, tugas dari dosen, habis itu ada UTS, UAS, dapat nilai, desit kan. Nah tugas-tugas kerjain. Nah kalau pekerjaan kan lain, berkaitan dengan project, deadline yang mesti wajib dipenuhi, permintaan customer, macam-macam lah. Nah itu aja sih sebenarnya ya. Dan karena pentingnya kerja praktek dan magang, maka dari itu buat para mahasiswa harus kejar apa itu yang namanya kerja praktek. Jangan sampai di masa periode kuliah itu Anda tidak pernah kerja praktek. Bahkan mungkin ada beberapa mahasiswa itu membuat laporan kerja praktek atau mata kuliah mungkin 3 SKS, 4 SKS, sedangkan kalau di beberapa universitas ada yang 16 SKS. Itu jangan sampai malah nggak kerja praktek sama sekali. Artinya Anda, mohon maaf ya, melakukan kerja praktek tapi
kerja praktek bohong-bohongan. Anda hanya membeli sebuah laporan. Kalau menurut saya itu bakalan rugi besar gitu. Karena apa? Anda tidak pernah mengalami apa yang namanya punya pengalaman di dunia kerja gitu. Itu benar-benar rugi banget gitu. Karena nanti pada saat Anda setelah kuliah selesai, wisuda, Anda nggak punya feel, Anda belum siap mental Anda gitu. Anda juga belum siap bagaimana sih mengetahui kondisi lapangan kerja itu seperti apa gitu. Tapi kalau Anda udah mau mengalami kerja praktek layaknya seorang pekerja, berangkat pagi, pulang sore, dan dengan catatan itu nggak dibayar gitu, dan Anda ngalamin seperti itu, dan itu ya seperti itu gitu. Saya juga pernah dulu kerja praktek di Bandung, pernah di Jakarta juga pernah, saya nggak sebutkan PT-nya. Dan yang kerja praktek kedua saya benar-benar nyambung kabel fiber optik gitu, dan turun ke terowongan bawah tanah dan ngerasain bagaimana feel kerja, keluar keringet, basah kuyup, dan nggak dibayar gitu. Betul. Tapi itu menjadikan sebuah tempaan diri gitu, bahwa nantinya itu kerja itu bakalan nggak easy gitu, nggak mudah. Artinya nyari uang tuh nggak mudah, nggak sadet saknyet dapat duit. Setuju. Ngimpi kali ya, ini nggak bisa gitu. Setuju. Jadi Anda harus berjuang, namanya hidup, ya harus berjuang gitu. Kalau nggak mau berjuang mah nggak hidup gitu namanya. Gitu aja sih. Mungkin ya tadi kan dibilang kalau magang kita jangan lihat dibayar atau enggaknya. Nah, permasalahan anak-anak sekarang ini rata-rata kita ini bukannya show off tentang pekerjaan kita, tapi gaji. Itu yang saya alamin, kayak beberapa teman-teman saya ini, itu tuh dia yang hal yang ditanya bukan kerja di mana, di PT apa, bagian apa, itu enggak. Tapi yang pertama, hal paling pertama ditanya itu adalah dibayar berapa, dapat gaji berapa, waduh, dapat makan apa. Itu tuh mindset yang dia gini ya, asli buat para milenial, para mahasiswa baik semester tengah maupun semester akhir yang mau lulus. Anda jangan berpikir berapa sih rupiah yang Anda dapatkan dulu deh. Betul. Justru Anda harus bertanya kepada diri Anda dibalik, berapa nilai value Anda saat sekarang sehingga orang lain bayar Anda berapa gitu. Betul. Intinya gitulah. Coba rubah mindset, rubah pola pikir, jangan manja gitu. Mungkin, karena sesuatu hal yang Anda peroleh itu nggak bisa bim salabim ceplik dapat duit, dapat besar, dapat kesuksesan. Nggak bisa. Iya, kayak asli. Iya, misalnya kayak kecuali saya, Anda lahir warisan orang tua Anda 7 turunan, itu mungkin gitu. Tapi kembali lagi siapa diri kita gitu. Betul. Ya, kayak misalnya saya mau melakukan magang. Ya saya tahu value saya di mana sih belum pantas untuk mendapatkan misalnya gaji UMR di Jakarta. Itu karena pengalaman saya kan belum ada. Dan juga saya ini masih menjalankan magang, bukan mencari kerja. Itu yang harus kita luruskan sebenarnya adalah kita nih kayak saya melakukan magang, bukan mencari lapangan kerja yang cuman berapa bulan dapat gajinya. Ya itu sih kalau dari saya. Lebih baik kita mencari experience, pengalaman, sambil kita magang, sambil kita bikin project. Benar. Siapa tahu project kita disukain sama company kita, bisa kita jual, itu malah dapat duit. Malah siapa tahu juga bisa di-apply langsung kerja di tempat kantor. Dan bahkan ini benar-benar penting ya. Penting nggak penting ya penting gitu. Artinya gini, based on pengalaman. Kalau Anda kuliah di swasta, bayarnya sudah mahal. Tapi Anda bermimpi untuk bekerja di perusahaan yang besar, nyaman, gaji besar. Nah, itu betul. Itu 1001 orang gitu. Dan kenyataan yang ada enggak. Bahkan Anda kebalikkan. Nyari lowongan kerja susah. Betul. Anda juga milih-milih pekerjaannya.
dan nggak mau bekerja dulu, mencari pengalaman dulu. Betul. Setahun, 2 tahun, baru Anda mulai naik step by step. Kalau Anda pingin langsung enak, saya jamin deh, setahun 2 tahun Anda nganggur, Iya, betul. nggak dapat pekerjaan. Karena semua itu butuh proses gitu. Dulu pengalaman ya, saya pertama kali kerja tahun berapa saya lupa, 2000 lah. Itu gajinya 850.000 rupiah per 700. bulan. Bayangin. Tapi saya punya prinsip bahwa setelah wisuda hari Sabtu, Senin saya harus kerja. Sehingga saya memaksakan yang penting saya kerja, CV saya nggak zonk. Yes. Nggak ada namanya di dalam CV record itu No. sebulan nganggur, 2 bulan nganggur, bahkan setahun nganggur. Itu akan menjadi Jelek. sebuah performance yang jelek gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman punya CV, Iya. mendingan diisi itu CV-nya step by step biar lebih bagus lah, intinya gitu sih. Oke. Nah gitu. Iya. Ya mungkin anak-anak sekarang juga mikirnya kerja di perusahaan besar, digaji besar, tapi dia nggak mikir, Iya. belum punya mungkin untuk berpikir kayak gue pengen deh gaji orang aja daripada gue kerja sama orang, mending kita yang mempekerjakan orang. Iya. Itu kan yang experience anak magang yang nggak punya pola pikir kayak gitu kan, sampai di tahap Ya itu. memang idealnya habis lulus kita jadi seorang entrepreneur Iya, betul. atau enggak punya usaha sendiri, Betul. bisa gaji orang. Tapi itu kan Betul. not easy gitu. Iya. Butuh proses. Betul. Kembali lagi siapa diri Anda Iya. gitu. Kalau Anda dilahirkan yang tadi langsung punya segudang warisan dan aset, is okay gitu, Anda lakukan itu. Itu aja sih. Iya, siap. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih, lapangan pekerjaan di saat ini di masa beberapa bulan lagi Indonesia ini mau seperti Singapura. Kita mau tanya langsung aja lah, gimana ya, Om? Nah, kaitannya dengan Hmm. kondisi lapangan kerja Yes, betul. saat sekarang, Iya. ini 100% semua orang tahu. Yes. Anda bisa melihat di googling, Anda bisa juga melihat di koran, Iya. Anda juga bisa melihat, mendengarkan di TV. Yes. Bagaimana sih kondisi 6 bulan sekarang dan situasi kondisi lapangan kerja. Saya nggak jauh-jauh deh, saya nggak merefer kepada berita, tapi di sekeliling saya sendiri deh. Iya. Tadi pagi Iya. saya punya teman Iya. cerita bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan jasa. Dia sudah menerima gaji 50%, Oh, bukan 100% lagi. 50% ya. Katakanlah kalau 10.000 Anda dapat gaji 5.000. Kalau Anda gajinya 1 juta, dapat sekarang cuma 500. Kalau Anda gajinya 5 juta, ya 2,5 juta. Jadi nggak full 100%. Oke. Setelah saya tanya, kenapa bisa kejadian seperti itu? Ya karena traffic yang datang di perusahaan dia untuk mendatangkan rezeki itu berkurang dengan kondisi seperti ini gitu. Pasti. Artinya jarang gitu. Iya, betul. Pendapatan perusahaan itu akhirnya turun 50%, akhirnya impact kepada karyawan. Dan saya tanya, Anda terima? Ya terima, daripada saya nganggur. Iya sih. Terus saya berpikir di dalam hati, ya memang sih daripada Iya, nganggur, betul. ya lebih baik masih bekerja gitu. Iya, gitu. Itu. Dan itu yang perlu diwaspadai, perlu di-prepare baik-baik, masak-masak buat diri kita semua gitu. Iya. Karena dalam situasi kondisi seperti ini tidak ada satupun perusahaan yang confident mengenai masa depan perusahaan itu sendiri gitu. Betul. Even perusahaan besar lah katakanlah, Anda baca deh di koran-koran. Saya nggak akan sebut gitu. Iya. Perusahaan mana Iya. gitu. Karena itu kenyataan gitu. Iya. Ini yang sebenarnya yang The real yang lagi the real yang ada The gitu. real yang ada. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah potensi. Allah kasih karunia Anda nih kemampuan, Iya. Anda bisa apa? Anda gali, Anda
implementasikan biar jadi sebuah rezeki gitu. Itu aja sih, simple. Anda nggak usah ngantungin sama orang lain deh. Anda nggak usah ngantungin sama orang tua lah. Iya. Kasihan gitu. Betul. Ah, ntar dulu deh, saya nyantai-nyantai aja. Toh orang tua saya kaya, masih ada, punya uang. Nah, itu yang dipikirkan Itu rata-rata anak muda sekarang. Anak-anak milenial, tolong deh Iya. berubah mindset. Anda akan menghadapi kehidupan itu sendiri gitu. Kalau Anda udah biasa mandiri, Iya. nggak gantungin orang, nggak gantungin keluarga, insya Allah Anda bisa survive gitu. Tapi kalau enggak, sebaliknya. Kalau yang saya lihat tuh Gitu. rata-rata kalau anak-anak milenial tuh kayak makan di tempat yang bisa kita bilang mewah, restoran mewah atau gaya hidupnya mahal, itu dia sebenarnya cuma untuk ajang show off atau ajang pamer aja sih ke teman-teman yang kiri kanan. Padahal kan orang tuanya Iya. bangun pagi pulang malam Iya. nyari dan susah. Ibaratnya sehari aja orang tuanya nggak ngabisin duit sampai jutaan lah untuk Emang, makan dan ya. sebagainya. Tapi Sebenarnya, anaknya malah yang sampai jutaan. Itu Nah, sih. sebenarnya hal seperti itu kalau menurut saya sih, namanya anak muda pingin bergaya ya. Betul. Cuman kembali lagi, kalau Anda bergayanya makan di resto yang enak, Iya. mewah, sebulan sekali mungkin oke. Tapi kalau tiap hari nggak, Nah, itu. ya nggak oke. Kecuali Anda punya konten YouTube mengenai kuliner Betul. dan Anda berpikir ke sana, pingin menjalankan dunia bisnis di entertainment gitu, di dunia per-YouTubean lah. Betul. Dan itu akan menghasilkan ke kantong Anda sendiri, itu kreatif, Lebih nggak bagus. masalah sih, lebih bermanfaat gitu. Daripada cuman Kalau hanya just makan ya udah. dan Anda pun nggak punya penghasilan bulanan, untuk apa gitu. Sekarang bukan zamannya untuk show off deh, Iya. bukan zamannya untuk nunjukin keberadaan diri kita seperti apa gitu. Artinya udah nggak usah lah. Ini kondisi prihatin gitu, kondisi yang istilahnya kita berintrospeksi diri, mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Itu udah ya. No more that intinya. Udahlah, kita hidup biasa aja lah. Iya. Ya, yang penting nggak ganggu orang lain. Betul. Intinya nggak nyusahin orang lain, gitu aja. Bener. Setuju. Gitu aja sih bro. Iya. Nah, selain pengalaman tadi teman, bahwa satu saya bilang kan, ada teman lain yang bekerja di perusahaan maskapai penerbangan, itu sudah menerima gaji 25% gitu. Aduh, makin lagi 25%. 25%, bukan 50 lagi per Makin. bulan, dan itu udah dialamin 4 bulan yang lalu sampai Aduh. sekarang. Yang akhirnya dia berpikir, karena dia punya mungkin sebuah perjanjian dengan perusahaan itu sendiri sehingga nggak bisa resign. Ya udah, akhirnya dia jalanin, dia berpikir kreatif, akhirnya dia jadi seorang pengusaha kuliner. Oke, akhirnya Jadi penghasilannya ya alhamdulillah tercover oleh itu, dengan kreativitas kondisi kepepet gitu. Dengan tanggungan keluarganya berapa itu? Yang penting dia udah punya anak ya. Hah? Saya nggak tahu jumlahnya, Oke. lupa. Dia punya istri, punya anak, ya yang harus dihidupin. Iya. Terus biaya pendidikan juga berjalan. Nah, itu, pendidikan anak sih itu yang paling penting. Nah itu, dan nggak Susah biaya pendidikan kan nggak bisa di-delay Iya. seperti kayak dapur. Betul. Jadi dia berpikir, waduh, Ngeri. bagaimana Betul. mengoptimalkan Dari yang ada. dari yang kemampuan yang ada, beranikan diri untuk berdagang gitu. Ngeri. Itu udah nggak ada pilihan gitu. Ngeri kondisinya sekarang. Nah sebenarnya kita bersyukur juga diberi kesehatan yang penting. Iya, betul. Dengan sehat itu kita masih bisa berpikir secara sehat. Yaitu aja mengoptimalkan kemampuan yang ada. Anda jago di kuliner, ya udah dalamin kuliner. Anda jago di dunia fotografi, Anda jago nyanyi. Kemampuan Anda ada di situ. Iya. Talenta dan passion Anda ada di situ. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah menurut saya nggak usah terlalu takut.
Karena percayalah kepada sama pencipta itu memberikan rezeki setiap orang sesuai dengan porsinya. Dan Anda nggak boleh jealous, nggak boleh iri. Yang penting